Anda masih menyaksikan debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2024. Kita mohon tenang. Hadirin, kami mohon tenang. Hadirin, nanti kami akan berikan kesempatan untuk memberikan semangat, apresiasi dan yel-yelnya. Kami mohon untuk tenang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Di segmen ini para pasangan calon akan saling bertanya, menjawab dan menanggapi. Kami persilakan, sudah berdiri pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1. Yang pertama, kepada paslon nomor urut 3, kami persilakan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Silakan disampaikan pertanyaan Anda. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih moderator, Pak Robin, Mas Fajar. Di debat awal saya sering mendengar Mas Fajar dan Pak Robin akan menurunkan harga sembako. Sepanjang yang saya tahu, kewenangan menurunkan harga sembako adalah pemerintahan absolut. Pemerintahan pusat yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan keputusan Presiden. Dan banyak program yang Pak Robin dan Mas Fajar programkan. Bagaimana strategi, rencana strategi Pak Robin dan Mas Fajar untuk tidak mengalami defisit dengan anggaran yang begitu banyak. Karena program tanpa berbasis anggaran itu nonsen di pemerintahan. Maka strategi apa yang akan dilakukan dan apa tanggapan Mas Robin terhadap defisit PAD hari ini yang hanya 400 miliar yang baru masuk. Terima kasih. Baik, sudah diajukan pertanyaannya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak Isro dan Bu Yu atas pertanyaannya. Dalam rangka menstabilkan harga bahan pokok, kita bukan menurunkan harga Pak, tapi kita akan intervensi pasar Pak. Kita buat BLUD yang dalam rangka membuat stok agar permintaan yang banyak, kita persiapan stoknya Pak. Agar kita bisa mengintervensi harga supaya harga tidak melambung tinggi. Itu Pak yang akan kita lakukan. Pertama perihal harga bahan pokok. Yang kedua, insya Allah Pak Isro, kami pun ketika menyusun suatu program, kami sudah hitung Pak. Insya Allah kami hitung dengan APBD Kota Cilegon hari ini, insya Allah semuanya masih terbackup dan masih aman. Insya Allah itu yang kedua. Yang ketiga, perihal defisit anggaran. Atas nama masyarakat Cilegon tentunya apabila dengan defisit anggaran ini merugikan, tentu itu satu yang kurang baik. Tentu menjadi evaluasi kami ke depan, Robin Fajar untuk bisa memastikan agar pemerintah ke depan tidak defisit anggaran. Kami akan optimalisasi pendapatan asli daerah. Kita nggak perlu bicara BUMD. Saya yakin masih banyak wajib-wajib pajak yang belum tersentuh. Kita pastikan supaya kawan-kawan masyarakat Cilegon bisa taat membayar pajak dan juga bisa mendapatkan PAD Kota Cilegon. Mas Wakil silakan menambahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya Kang Isro. Tentu untuk mencegah terjadi defisit anggaran, kami perlu menetapkan target pendapatan yang optimis dan terukur. Dan juga seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa kami akan memberikan pengelolaan keuangan yang akuntabel, profesional, transparansi, dan juga optimal demi kepentingan masyarakat. Dan juga kami melihat banyak sekali ini objek-objek pajak dan juga para pengusaha-pengusaha yang milik contoh perusahaan transportasi yang saat ini platnya itu masih plat B. Kami ingin ajak, ayo dong kita pakai dong, kita gunakan, kita makmurkan kota yang kita cintai ini, Kota Cilegon. Ganti platnya jadi plat A. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya kami kembali persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak Robin. Stok beras itu sembako itu adanya di Bulog Pak, bukan di pemerintah daerah. Ada juga ketika terjadi inflasi, pemerintah daerah ada intervensi. Pertama adalah operasi pasar. Yang kedua, bagaimana memastikan bekerjasama dengan daerah lain untuk stok tersebut. Dan ketika itu sudah menjadi krusial, ada namanya BTT, belanja tidak terduga, untuk mengcover terjadinya inflasi. Itu kewenangan pemerintah daerah Pak Robin. Tambahkan Bu Wakil. Terkait tadi pendapatan asli daerah, tentu saja perlu ada upaya yang signifikan dari pemerintah daerah terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah. Berbicara pendapatan asli daerah, berbicara pengelolaan keuangan daerah, pasti kita bicara bagaimana kemampuan keuangan daerah.
dan PAD adalah sektor yang terpenting untuk membangun kota Cilegon. Bersama Isro Uyun, coblos nomor 3. Sudah ditanggapi? Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.